Pus pus. Pus pus. Pus pus pus. Hi everyone, welcome back to Place in my channel. Alright, Cedulur, harus tetap baik ya. Kalau emang lagi nggak punya duit ya jujur-jujuran aja. Jangan sok-sokan punya. Apalagi kalau cuma pengen terlihat keren di depan gebetan. Aladin punya cerita yang sama nih. Dia ini kere tapi sok punya segalanya. Kepo gimana nasib dia setelah pacarnya tahu? Yaudah, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Di Kesultanan Agrabah tinggal seorang pencuri jalanan bernama Aladin. Dia hidup sebatang kara karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Tapi di Agrabah dia tidak sendirian. Abu adalah sahabatnya dan dia juga gemar mencuri seperti dirinya. Tapi walaupun pekerjaannya buruk, Aladin tak sampai lupa untuk selalu berbagi kepada yang lebih membutuhkan. Di hari yang sama juga telah terjadi keributan antara wanita cantik dan pedagang roti. Ternyata masalahnya adalah si wanita telah mengambil roti lalu memberikannya kepada pengemis. Nah, ketika pedagang ingin meminta bayarannya, si wanita malah berkata jika dia tak membawa uang sama sekali. Aladin yang melihat hal itu pun berusaha untuk membantu. Dia meminta si wanita untuk percaya kepadanya dan dengan santai Aladin mengambil gelang si wanita lalu ia berikan kepada pedagang. Tentu saja si wanita berontak karena gelang itu adalah barang berharganya. Namun ketika mereka berdua pergi, Aladin berhasil mengambil lagi gelang tersebut dan menggantinya dengan apel. This is what you wanted, right? Yeah, Wait! thank you. Okay, and an apple for your troubles. Nice. Leaving without my bracelet. You mean this bracelet? Tapi sial, si pedagang menyadarinya dan langsung meneriaki maling sampai para petugas keamanan pun turun tangan. Untungnya hal itu bukan lagi masalah untuk Aladin. Dia yang sudah lihai untuk urusan kabur menyuruh si wanita untuk mengikutinya hingga mereka pun berhasil lolos. Come on. I know somewhere we'll be safe. Aladin lalu membawa si wanita ke rumahnya. Sebab bangunan tak terawat tapi bisa Aladin sulap menjadi tempat tinggal yang nyaman dan menakjubkan. Di sana keduanya saling memperkenalkan diri dan si wanita menyebut dirinya sebagai Dahlia, si pelayan putri istana. Tapi sayangnya pertemuan mereka tidak bisa lama karena rombongan pangeran yang akan melamar Tuan Putri tiba-tiba datang. Sebelum pergi, Dahlia juga sempat meminta gelangnya lagi tapi ternyata gelang itu sudah menghilang. Dahlia pun langsung menyadari jika seharusnya dia jangan pernah percaya kepada pencuri. Ya, Dahlia meyakini jika gelang itu sudah disembunyikan oleh Aladin, walaupun Aladin sendiri sudah berkata jika dia tidak berbohong. Dahlia pun langsung pergi dengan rasa kecewanya, sedangkan Aladin kembali ke rumah dengan rasa bersalahnya. Scene berpindah ke istana, di mana sang putri akan menyambut pangeran yang berniat melamarnya. Tapi asal kalian tahu lur, Tuan Putri itu adalah... Ternyata wanita yang mengaku sebagai Dahlia itu sebenarnya adalah Putri Yasmin, putri istana yang selalu dikurung karena ketakutan ayahnya tentang dunia luar yang jahat. Dan Dahlia yang asli adalah wanita di samping Ngelur. Ditemani oleh Sultan yaitu ayahnya sendiri, Dahlia, harimau kesayangannya, Jafar serta pelayan yang lain, Yasmin menemui sang pangeran yang sikapnya membuat Yasmin tidak betah berlama-lama. Hingga lagi-lagi dia menolak lamaran tersebut. Pus pus. Pus pus. Pus pus pus. Di sebuah ruangan terlihat Jafar sedang berusaha mempengaruhi Sultan menggunakan tongkat sihirnya. Itu karena dari tadi Sultan terus menolak permintaannya untuk menyerang si Rabat yang tak lain adalah kerajaan mendiang ibunya Yasmin. Untung saja Yasmin datang sehingga mantra itu pun gagal. Tapi dia terus diminta sang ayah untuk menerima lamaran pangeran karena kerajaan membutuhkan penerus sultan.
Walaupun Yasmin sendiri sudah mampu menggantikan sang ayah, tapi peraturan mengatakan jika putri tidak bisa menjadi sultan dan tetap harus menikah. Kembali lagi ke Aladin malam ini karena ia masih merasa bersalah dengan Yasmin, dia diam-diam masuk ke dalam istana dan berhasil mengembalikan gelang itu lagi, yang ternyata kemarin disembunyikan oleh Abu. Di sini, Aladin belum tahu kalau yang ada di hadapannya itu adalah Tuan Putri yang asli. Yasmin juga masih berpura-pura menjadi Dahlia, dan Dahlia sendiri terpaksa menjadi Putri Yasmin. Emangnya cewek tuh ribet? Yasmin yang tidak ingin Aladin berlama-lama di kamarnya, langsung menyuruh lelaki itu untuk pulang. Tidak lupa Aladin kemudian mengajak Yasmin untuk bertemu dengannya lagi besok malam di depan air mancur. Tapi sial, ketika dia akan pulang, penjaga berhasil mempergokinya. Ternyata penjaga itu suruhan dari Jafar yang sedari awal telah menyadari kedatangan Aladin. Dia lalu membawa Aladin ke gurun karena ingin memanfaatkan keahlian Aladin dalam menyusup dan mencuri. Selain diberitahu jika perempuan yang disukainya adalah seorang putri raja, Jafar mengungkapkan jika dia dulunya juga seorang pencuri jalanan seperti Aladin. Jafar bisa memberikan jabatan dan harta jika Aladin mau mematuhinya. Tapi sebelum mendapatkan itu, Aladin harus masuk ke sebuah gua di mana lampu ajaib disimpan. Singkat cerita, Aladin sampai di gua itu dan sebelum masuk, Jafar memperingatkan Aladin agar tidak tergoda dengan harta karun yang lain dan fokuslah hanya kepada lampu ajaib. Dan memang benar, di dalam sana banyak sekali harta karun yang membuat Aladin dan Abu berkali-kali tergoda untuk mengambil. Tapi untungnya mereka bisa mengingatkan satu sama lain agar tetap fokus ke tujuan utama mereka. Ketika sedang berjalan dan mencari di mana letak lampu itu, Aladin tak sengaja terjatuh di sebuah karpet ajaib. Karpet itu memberikan isyarat kepada Aladin untuk menolongnya karena dia tertindih sebuah batu. Aladin pun menolongnya hingga karpet itu pun bisa terbang bebas. Selanjutnya Aladin mulai memanjat tebing, tapi ketika dia sudah berhasil mengambil lampu ajaib, Abu tak sengaja memegang sebuah batu kristal yang sangat berkilau. Seketika itu juga gua mulai runtuh dan lahar panas keluar. Aladin berusaha untuk menyelamatkan diri walaupun kalau dipikir-pikir hal itu mustahil. Tapi beruntungnya Aladin ketika ada karpet ajaib yang mau membantunya. Abu juga berhasil ia selamatkan. Tapi ketika mereka hampir berhasil keluar dari gua, Jafar berkhianat dengan mengambil lampu ajaib itu lalu mendorong Aladin. Namun lagi-lagi Aladin berhasil selamat berkat pertolongan dari karpet ajaib. Dan ternyata sebelum jatuh tadi, Abu mengambil lagi lampu ajaib yang sempat direbut oleh Jafar. Karena bingung bagaimana caranya keluar dari gua itu, karpet menyuruh Aladin untuk menggosok lampu ajaib hingga tiba-tiba O great one who summons me. dia adalah Jini dan dia akan mengabulkan 3 permintaan dari Tuan yang telah menggosok lampu ajaibnya. Permintaan apapun seperti harta, tahta, wanita, kecuali merubah hati seseorang dan membangkitkan orang mati. No. I am not a giant. Tapi di sini Aladin malah bingung. Dia juga masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dan itu membuat Jini takjub karena Aladin nampak beda dibanding orang-orang yang selama ini sudah Jini kabulkan permintaannya. Karena Aladin sudah ingin keluar, dia pun mengucapkan permintaan pertamanya yaitu keluar dari gua. Lalu dengan sekejap mereka sudah berada di gurun pasir lagi. Sebelum kembali ke Agrabah, Aladin dan Jini bersantai sejenak sambil memikirkan permintaan apa lagi yang harus dikabulkan. Dan karena Aladin bingung, dia pun iseng bertanya, Jini sedang menginginkan apa? Sontak hal itu membuat Jini takjub lagi. Dia langsung menjawab jika yang dia inginkan hanya kebebasan. Jini memang makhluk terkuat di alam semesta, tapi kekuatannya itu dibatasi dengan dicabut hak kebebasannya. Maka dari itu, kedua tangannya dipasangi gelang Sulaiman.
Genie berharap suatu hari nanti akan ada tuan yang membiarkan dirinya bebas. Mendengar itu, Aladin berjanji akan menggunakan permintaan terakhirnya untuk membebaskan Genie. Ya, walaupun senang, tapi Genie tidak akan terlalu percaya dengan ucapan itu. Sebab yang namanya manusia, kalau sudah diberi harta jadi lupa segalanya. Teringat dengan Putri Yasmin, Aladin meminta Genie untuk merubahnya menjadi pangeran. Mengingat jika Putri Yasmin hanya boleh menikah dengan seorang pangeran. Dan tidak perlu waktu lama, Genie berhasil merubah Aladin menjadi pangeran tampan dengan pakaian mewahnya. Tidak lupa dengan negeri palsu yang dibuatnya dalam peta bernama Ababwa, nama Aladin juga diubahnya menjadi Alibaba. Setelah merubah abu menjadi gajah, mereka berangkat ke Agrabah bersama dengan rombongan dan harta benda hasil sihir. Semua orang langsung kaget ketika rombongan Pangeran Alibaba datang. Sambutan yang sudah Genie rencanakan juga berhasil membuat Sultan dan Putri Yasmin terpukau. Dan singkat cerita, mereka pun dipersilakan masuk. Karena sihir yang dibuat oleh Genie, semua orang termasuk Putri Yasmin tidak sadar jika Prince Alibaba adalah Aladin. Walaupun sempat dicurigai oleh Jafar tentang wilayah Ababwa, Genie dan Aladin berhasil meyakinkan mereka lagi. Di sini Aladin sangat gugup karena bisa bicara langsung dengan Sultan dan Tuan Putri. Niat hati ingin menarik perhatian Putri Yasmin, si Aladin malah salah ngomong sampai-sampai Putri Yasmin tersinggung dan pergi. And what do you hope to buy with this expensive? You! Find some bread. Untung saja Sultan tetap menerima Aladin dan dia pun dipersilakan untuk datang ke pesta perayaan hasil panen nanti malam. I've never been that embarrassed. Singkat waktu, malam pun tiba. Ketika Aladin dan Genie baru sampai, Jafar datang dan mengajak Aladin untuk ngobrol empat mata. Ternyata Jafar berencana untuk mempengaruhi Aladin menggunakan tongkat sihirnya. Tapi beruntung nih, Genie yang sadar ada kekuatan sihir lain langsung mengajak Aladin untuk pergi. Berhasil berjumpa lagi dengan Tuan Putri, Aladin berusaha untuk meminta maaf tentang ucapan buruknya tadi siang. Tapi bukannya memberikan jawaban, Yasmin malah mengajak Aladin untuk berdansa. Tentu saja Aladin panik, itu karena dia tidak bisa berdansa sedikit pun. Tapi berkat bantuan sihir dari Genie, dia bisa menari dengan lincah mengimbangi Putri Yasmin, bahkan lebih dari itu. Tapi walaupun sudah berhasil membuat Putri Yasmin terpukau, Aladin masih ragu. Dia pun meminta bantuan Genie lagi dengan mengajak Dahlia jalan-jalan berdua. Sedangkan Aladin akan diam-diam masuk ke kamar agar bisa mengobrol dengan Putri Yasmin lebih lama lagi. Awalnya Putri Yasmin kaget karena bagaimana bisa Aladin dengan gampangnya masuk ke kamar sedangkan di luar ada begitu banyak penjaga. Aladin sendiri yang tidak ingin kebohongannya terbongkar berusaha menunjukkan negeri Ababwa dengan bantuan sihir Genie. Lalu mengajak Putri Yasmin menikmati dunia luar menggunakan karpet ajaib. Putri Yasmin kira karpet ajaib itu hanya ada dalam dongeng, tapi ternyata benda itu benar-benar ada. Tidak perlu berpikir lagi, Putri Yasmin pun menerima ajakan Aladin untuk menikmati pemandangan di luar sana. Apa yang dilakukan oleh Aladin ternyata berhasil membuat Putri Yasmin senang dan nyaman. Tapi ketika mereka sedang melihat orang-orang sedang bergembira di pesta malam itu, Putri Yasmin mulai mengingat sosok Aladin. Dia pun mulai memancing Aladin supaya dia berkata jujur. Dan ketika ketahuan, Aladin malah semakin membohongi Putri Yasmin dengan berkata jika sebenarnya dia memang seorang pangeran dan hanya pura-pura menjadi pencuri jalanan hanya demi bisa dekat dengan rakyat Agrabah. Putri Yasmin yang percaya pun hanya tersipu malu dan tidak lama setelah itu mereka pun kembali ke istana. Keesokan harinya Aladin ditangkap oleh beberapa penjaga suruhan Jafar. Dia dibawa ke sebuah tempat untuk diinterogasi karena Jafar telah mengetahui jika Prince itu adalah Aladin. Ketika ditanyai di mana lampu ajaib itu sekarang,
Aladin berkata jika dia tidak tahu dan masih berpura-pura menjadi Prince Ali. Sampai kemudian Jafar pun mendorongnya ke lautan dan membuatnya tenggelam. Goodbye, Aladdin. Abu yang tahu jika tuannya itu sedang dalam bahaya pun langsung mengambil lampu ajaib dan meminta bantuan karpet ajaib untuk mengantarnya. Dan dengan sekuat tenaga, Aladin mengambil lampu itu, tapi sial dirinya sudah kehabisan nafas. Tapi tangannya yang tidak sengaja menggosok lampu tersebut berhasil membawa Genie keluar. Tentu saja Genie panik karena dia tidak bisa melakukan apa-apa sebelum tuannya itu mengucapkan permintaannya. Tapi karena tak ingin melihat Aladin mati konyol, Genie berpikir keras lalu melakukan perjanjian tertulis yang mengatakan jika permintaan pertama diganti dengan pertolongannya. Jadi gini lur, permintaan pertamanya si Aladin kan dibantu keluar dari gua. Nah, secara tertulis permintaan itu dihapus dan diganti sama yang sekarang. Jadi biar Aladin bisa selamat gitu. Setelah sadar, Aladin sangat-sangat berterima kasih kepada Genie karena dia telah menyelamatkannya. Mereka kemudian bertemu dengan Sultan untuk menjelaskan kejadian semalam. Jadi lur, si Jafar ngadu ke Sultan kalau semalam Aladin mau bawa kabur Tuan Putri. Emang durjana. Untungnya Aladin langsung datang dan berusaha untuk meyakinkan Sultan. Yasmin juga menambahkan jika kemarin Jafar hampir membunuh Aladin. Jafar yang tidak ingin kalah langsung menggunakan sihirnya, tapi tidak dia sangka jika Aladin mengetahui hal itu. Hingga kemudian tongkat pun direbut dan dibanting oleh Aladin. Sihir yang mempengaruhi Sultan seketika menghilang dan dirinya berakhir di penjara. Tapi sial, tidak lama burungnya Jafar datang karena berhasil mencuri kunci penjara. Kembali lagi ke Aladin, dia sebenarnya ingin jujur tentang jati dirinya yang hanya seorang rakyat biasa. Tapi Sultan tiba-tiba menyetujui hubungan Aladin dan Putri Yasmin, lalu menyuruh mereka untuk segera menikah. Hal itu pun sontak membuat Aladin semakin bingung. Tapi hal itu juga yang membuat dia perlahan menjadi berubah. Dia berencana ingin menggunakan permintaan terakhirnya untuk menikahi Tuan Putri. Genie yang mendengarnya pun kecewa karena Aladin lebih memilih untuk terus berbohong daripada jujur dan menepati janjinya untuk membebaskan Genie. Genie dengan cepat masuk ke lampunya lagi, dan karena hal itu Aladin memutuskan untuk pergi dan kembali ke rumahnya. Di perjalanan Aladin bertabrakan dengan seseorang. Orang itu ternyata adalah Jafar yang sedang menyamar dan lampu ajaib pun berhasil dicuri. Genie yang keluar pun langsung kaget karena yang menggosoknya bukanlah Aladin. Singkat cerita, Jafar kembali ke istana dan dengan pedenya berkata jika dia adalah Sultan yang baru. Sultan yang mendengar hal itu pun langsung menyuruh hakim untuk menangkap Jafar lagi. Tapi tiba-tiba lampu ajaib digosok dan Genie keluar. Dengan lantangnya Jafar berkata jika dia ingin Genie merubahnya menjadi Sultan Agrabah lalu abrakadabra. I wish to be Sultan of Agrabah. Jafar pun berubah. Hal tersebut bersamaan dengan Aladin yang sadar jika lampu ajaib telah hilang. Jafar yang sekarang sudah menjadi sultan menyuruh hakim menyiapkan pasukan untuk menyerang si Rabat yang tak lain adalah kerajaan mendiang ibunya Yasmin. Tentu Putri Yasmin dan ayahnya kaget dengan keputusan itu, tapi mereka tak bisa apa-apa. Yasmin lalu dibawa keluar, tapi dia kemudian berhenti karena sadar jika statusnya masih menjadi Tuan Putri. Yasmin menyadarkan hakim dengan berkata hakim berhak memilih dan menentukan keadilan di kerajaan. Walaupun sekarang Jafar adalah rajanya, tapi hakim pasti tahu mana perintah yang baik dan mana perintah buruk. Hingga akhirnya hakim memilih untuk mematuhi perintah sang Tuan Putri. Tapi lagi-lagi Jafar menggosok lampu ajaib dan meminta Genie untuk mengubahnya menjadi penyihir terkuat di muka bumi. Dari kekuatannya itulah dia membuat hakim dan prajurit lain menghilang. Di waktu yang sama juga Aladin datang untuk mengambil alih lampu ajaib, tapi sayang dia tertangkap.
Aladin pun dikirim oleh Jafar ke ujung dunia agar tak bisa mengganggu lagi. Sedangkan Tuan Putri dipaksa untuk menikah dengan Jafar atau kalau tidak maka ayahnya akan disiksa. Yasmin yang tidak tega melihat ayahnya kesakitan pun akhirnya setuju. Untungnya, Genie masih bisa mengirim karpet ajaib untuk menjemput Aladin dan Abu. Lalu kembali lagi ke Agrabah tepat ketika upacara pernikahan berlangsung. Yasmin yang tahu akan hal itu pun memberanikan dirinya mengambil lampu ajaib dan lompat dari balkon istana lalu kabur bersama Aladin. Jafar yang kesal langsung mengubah burungnya menjadi monster tapi Aladin masih bisa lolos. Jafar lalu membuat angin tornado yang membuat Aladin dan Yasmin kembali lagi kepadanya. Putri Yasmin, Aya, dan Dahlia lalu disihir agar mereka tak bisa memberontak lagi. Sedangkan Aladin terus memandangi Genie yang sebenarnya ingin menolong tapi tak bisa berbuat apa-apa. Tapi bukan Aladin namanya kalau hal ini tidak bisa dia tangani. Aladin berkata, mungkin sekarang Jafar sudah menjadi sultan dan penyihir terkuat. Tapi hal itu ia dapatkan dari Genie yang artinya Jafar tidak bisa apa-apa tanpa Genie. Dan dia masih menjadi yang kedua. Jafar yang termakan dengan ucapan Aladin pun langsung mengucapkan permintaan terakhirnya. Dia meminta kepada Genie agar menjadikannya makhluk yang maha kuasa melebihi Genie. Genie sendiri yang sadar akan rencana licik Aladin langsung mengabulkan permintaan tuannya itu. Dengan sekejap Jafar pun berubah menjadi apa yang ia inginkan. Tapi tanpa dia tahu jika ada konsekuensi di balik itu, yaitu Jafar dicabut hak kebebasannya dan berakhir dengan masuk ke lampu ajaib bersama burungnya. Genie lalu melempar jauh lampu ajaib Jafar, sampai suatu hari nanti akan ada orang yang akan menjadi tuannya. Setelah itu, Genie menawari Aladin untuk menikahi Tuan Putri pada permintaan terakhirnya. Tapi Aladin menolak dan malah memilih untuk membebaskan Genie karena ia menganggap Genie adalah teman terbaiknya. Sekarang Genie pun bisa seutuhnya bebas dan kembali menjadi manusia. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Aladin, Genie menghampiri Dahlia dan mengajaknya menikah lalu pergi mengelilingi dunia. Dahlia yang sudah jatuh cinta kepada Genie pun langsung setuju. Di sisi lain, Sultan yang sudah melihat keberanian dan kekuatannya Yasmin tak ragu-ragu lagi untuk menjadikan Putri Yasmin sebagai penerusnya, alias Sultan Agrabah yang baru. Putri Yasmin menyuruh Aladin agar mau menikah dengan dia dan hidup bersama selamanya. Lalu film pun berakhir. Namanya manusia kan, kadang kalau udah disuguhin harta, tata wanita suka sengaja lupa gitu. By the way, nggak mudah loh buat ngehidupin film dari animasi ke live action gini. Jujur film Aladin kali ini masuk list film favoritnya Mbak Yani nih. Ditambah banyak musik sama tarian yang bagus di filmnya. Oke deh lor, sekian dari Mbak Yani dan tim. Kami mengucapkan matur nuwun, bye and see you.